Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sina-sinaku, tuhang-tuhangku, kombiaku hatana irmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali enda kajian kita adalah judul kita pada kesempatan enda adalah ta'aruf. Jadi ta'aruf enda memang istilah yang sangat ngetren begini bagi kalangan-kalangan anak pemuda-pemudi, anak pemuda yang lajang dan anak pemudi yang masih gadis. Bahkan kata-kata ta'aruf, wah di dunia maya, baik di Facebook, Instagram, sebagai macam banyak sekali ataupun buai kita temukan bahasa. Saya tidak mau pacaran, saya maunya ta'aruf. Atau bahasa dahuli, kadang-kadang lama mengatakan midbahu dah pernah, ayo dek kita ta'arufan, dan kata-kata selebarnya. Jadi kadang mau sebenarnya arti daripada ta'aruf enda. Kemudian kuning mau sebenarnya pelaksanaan ta'aruf dalam syariat Islam. Enda yang akan menjadi kajian kita dalam video kali enda, mudah-mudahan bermanfaat banta dan bisa menjadi ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan keimanan kita dan makin buai pengetahuan tak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sina-sinaku, tuang-tuangku, kombiaku hatan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ta'aruf enda berasal dari bahasa Arab. Asli katana ta'arofa ya ta'arofu. Artinya berkenalan atau lebih mengenali. Jadi mulai secara istilah artinya pertemuan yang terencana untuk mewujudkan maksud tertentu sehingga terjalin hubungan yang dinamakan ikatan pernikahan. Nah, pada umumnya kata-kata ta'aruf enda memang disasarkan atau disandarkan dengan pernikahan. Maksudnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang ingin mewujudkan niat menjalin tali pernikahan. Pada umumnya dimaknai seperti itu. Namun ada makna lain sebenarnya, makna khusus ataupun makna seleban yang berkaitan dengan kadehena ta'aruf ena, pertemuan biasa untuk menjalin hubungan. Ya hubungan kan bisa jadi hubungan teman dekat, bisa jadi hubungan kerabat, bisa jadi hubungan teman sejawat dan sebagainya macam. Tapi intinya kan mulai dari pengenalan sebelumnya kan. Nah, jadi kuning mau cahap penerapan ta'aruf enda dalam agama Islam atau pelaksanaan ta'aruf enda dalam syariat Islam. Sebelumnya, sina-sinaku tuhang-tuhangku hatan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi lebih adalah kita sepakat bahwasana pacaran itu dilarang dalam Islam. Apapun alasannya. Jadi mulai kita kusai guru-guru ustad-ustad, si ICP yang mengerti tentang dalil, yang paham tentang syariat Islam, saada poda yang mengatakan bahwa pacaran itu halal. Di sini-sinaku, tuang-tuangku, kombiaku hatan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'aruf enda memang proses yang harus kita lakukan dalam menjalin hubungan, khususnya dalam pernikahan. Nah, dalam surat Al-Hujarat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnakum min dzakaril wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu kata Allah, untuk saling mengenal sesama lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, kita antara laki-laki dan perempuan memang harus saling mengenal, apalagi untuk melanjutkan atau mencapai ikatan pernikahan. Nah, sina-sinaku, sebenarnya untuk melangsungkan atau melaksanakan ta'aruf enda, ngo asal simbak sambing. Tentunya harus prosedur atau langkah-langkah untuk mencapainya. Yang pertama
kita harus mengenal sekilas. Anda contohkan kita sebagai daholi. Misalkan anda kita sekal menikah, kita sekal kawin. Tentunya kita menelusi lebih. Kalau urusan menelusi memang gedang kalau kesulitan kan. Ya, di kehaming bisa kita telusi. Kadang-kadang bisa kalau kita simak mangbak pekan atau tahan kita medalan atau kadang-kadang tahan kita bagahan lot nuhut kita ya. Penasaran kita kan misalnya simak kita pada bahu. Kemudian ya atau media sosial, Facebook, Instagram atau sebagainya macam. Nah, tentunya kita menelusi lebih. Di saat kita menelusi, misalkan lo target. Nah, contohnya begini. Misalkan kita waktu bagahan, tiba-tiba lo kita dengan anak muda menghidang atau memori piring. Nah, penasaran kita. Enda pun ngobelahna kadeh menelusi. Jadi dari sendi kita harus mengetahui lebih idike ya tading alamat nadike sapo nadike. Yang paling penting ia anak muda ding atau mau kawin. Jadi harus kita itu. Nah, jadi mulai kalau kita itu baru kita melanjutkan langkah kedua. Dan langkah yang kedua adalah sinyal. Sinyal ena maksudnya penyampaian bana. Baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi buin pendapat para ulama menyatakan bahwasanya untuk memberikan sinyal dai lebih baik kita lakukan secara tidak langsung. Nah, maksudnya dengan perwakilan. Walau pilot pendapat mengatakan boleh secara langsung, tapi itu untuk menjaga-jaga mau sebenarnya. Kebiasaan kan mulai kita secara langsung dok kan gedang sunan urusan payah ceritana. Misalnya pertanyaan begini, di ganagamu sekali nikah ninta. Kita mula dah boho endat bahu yang kita tandai. Dah mungkin kita kusoi langsung pertanyaan begini. Tentunya harus membutuhkan proses. Gedang su prosesnya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dah boho ya kebanyakan boho memang kan menurut pengakuan kalak kurang suka ya langsung. Nah, maksudnya ya harus lot pengantar-pengantarna begini. Maksudnya lot pendekatan seleban. Nah, mulai kita masuk kepada pendekatan dai, kebiasaan kita akan terjumus dalam dosa. Dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imro'atin, fa inna syaitana salisuhuma. Jangan sampai kalian berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi kebiasaan mulai kita sah langsung komunikasi dengan abahu, kebiasaan akan menimbulkan dosa. Maka lebih baik kita itu memakai perwakilan. Bisa jadi imbang atau bisa jadi kalak seliban kita suruh. Jadi ini akan lebih menjurus. Akan lemang imbang tada bahu mang. Ya, jadi enda kita tugaskan atau minta tolong untuk mengkisahkan abahu yang kita tunjuk dari. Jadi lebih cepat prosesnya. Nah, mula enggosoh mi poin kedua enda engko kita itu kalakna jelmana, kemudian kita itu bekasna tading, dan kita itu ia sekel untuk menikah. Maksudnya lot keinginan untuk menikah. Ada keinginan untuk menikah bak kita, tapi ia lot keinginan untuk menikah. Karena madeng soh kita mi proses kalih dayen, proses inti daripada ta'aruf dai. Kemudian yang ketelu. Yang ketelu ini mau masuk dalam inti daripada proses ta'aruf adalah kesepakatan pertemuan. Jadi mi perwakilan kita ndai kita sampaikan mana nahan lot kalak sekel khoh misapo. Khoh sekel misapo sekel simbak bahkan tuamu ya basa-basi mau kan lot niatna lot hajatna begini begitu. Nah, jika si perempuan merespon maka ta'aruf ini akan dilangsungkan. Biasanya ada bahu ia akan berpikir dan akan mengkusoi karena ia penasaran. Tentunya akan kusona nahan kalak si kita suruh ndai. Ise dan ise sekel khoh misapoku. Serius mang yei kune kalakna dan kare segala macamna. Dan sendimo tahap perkenalan awal. Tentunya kalak si kita suruh ndai atau ia akan menjelaskan tentang diri kita. Nah, masuk kepada kesepakatan. Kesepakatan selanjutnya adalah
yang gue ditentukan tanggal 3 hari kade jam 3 sendi mau disepakati. Kemudian masuk kepada yang keempat. Keempat adalah pertemuan. Nah, di pertemuan enda senda mau harus lot syahid gelahna. Maksudnya syahid enda orang yang menyaksikan atau penengah, bisa jadi wali daripada dabo hundai. Maksudnya hentuana seperti itu. Jadi orang mang kita jadi bertemu dengan hanya 2 kalak kecah. Karena kebiasaan nahan ya terjumus mang nendosei. Jadi kebiasaan orang yang menikahi. Jadi mulai bertemu dengan berduaan itu lebih banyak mudaratnya. Nah, enggak kecelot pertemuan sendi hentua dabo hundai, sendi umakna, sendi bapakna, dabo hundai ke sendi. Lebih senda mau saatnya kita mengkusoi lebih dalam tole tentang dabo hundai. Nah, poin pertama yang harus kita kusoi adalah tentang silsilah keluarga. Enda penting. Kan contohnya begini, aku mahgaku berhutu, bapakku pe berhutu. Nah, karena ini nggak jelas kan, udah mungkin kita berhutu bapak atau mahga seleban. Nah, kemudian orang memang hendak jadi mendiang dia mahga kan harus jujur kita. Sehingga dapat silsilah kekeluargaan senda. Jadi kan, enda hampir sudah sebagai cerita lagu-lagu pak-pak ini. Mula tuhuranamu merimpal aku bamu. Beru-beru tunggu inangku setelu empung margaku. Ya, kemudian dibalas oleh baku mula tuhuranamu merudango ko bangku. Kepo udah kepe isi aku mang pe udah kalah. Inilah yang dimaksud dengan kitutur. Nah, kemudian mula enggo kita itu silsilah. Nah, dan sebagai macam. Nah, langsung masuk ke inti permasalahan. Mula celket ngo kita si persada mo arihta. Inang kulo tenahna kenah ko nina permenna. Enda hanya bahasa penyampaian. Enda bahasa adat dah kumbah paen. Dalam Islam teh harus mang bagi ida. Lot bahasa basi. Dalam Islam penyampaian bagian teh harus bahkan mulai bisa kita sampaikan dengan bahasa yang lebih lembut. Salah satu bahasa basi. Nah ya dinisbatkan kepada agama tole. Tujuanku Pak Enda, niatku karena Allah memilih kona menjadi imbang geluhku dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kona mau kecaku pilih dibandingkan daripada dabuku yang ada di dunia indah. Nah, penyampaian adat hampir dos memang bagi syariat Islam. Misalnya bagi lagu adat nai kan, bagi lagu ditutur nai, mulan celket ngo kita si persada mo arihta. Inang kulo tenahna kenah ko nina permenna. Enda pernyataan gombalan ngo kecenen. Padahal kan ya iya ngose kelmeda bohondai, cuman kan iya nisbatkan nami umakna, tenahkan umakna kenah ko nina permenna kan. Sehingga nahan mulai dibagi daripada bohondai dan walina ya menjadi kadeh pengaruh besar untuk menerima. Ingo sebenarnya tujuan kan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan. Nah, keputusan enda berada pada pihak dabahu. Karena kan pada intinya dalam perjodohan ini pada hakikatnya ya yang memilih itu adalah dahuli yang memilih, tapi yang menentukan pilihan adalah dabahu. Engko kita sampaikan maksud dan niat tujuan kita ya tentunya kan keputusan ada di dabahu. Nah, senda ada kepastian sebenarnya dah. Tergantung memang keadaan tergantung. Maksudku kan tergantung keadaan. Ya, sebagian nabahu langsung menerima, alhamdulillah langsung terima na. Karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, ku terima lamaranmu. Alhamdulillah mulai cepat prosesnya begini. Jadi lo mang nabahu kadang-kadang mepikir aku lebih suwahi 2 wahi. Nah, mulai ngau kerja begini ya sabar-sabar. Mau kita sebagai dahulu memang jawaban dai kan. Nah, lot mang nabahu kadang-kadang memang enggo ya dilamah kalak seleban atau enggo lot pilihan kalak seleban. Tentunya ya kita akan ditolak secara halus memang kan niat maksud kita ndai atau pengaku hentuana bisa jadi hentuana kan ya orang yakin deng ia bantah atau butuh waktu deng ia mengenali kita bak keluarga kita. Dalam hal enda bergantung kepada sidabohu dan pihak keluargana. Jadi karena poin siku sebut kendai idimo yang dimaksud pelaksanaan daripada ta'aruf. Langkah-langkahnya bagi idimo. Sebenarnya enggo mau kita laksanakan dalam hukum adat ena. Maksudnya dalam pelaksanaan hukum adat kita atau adat istiadat kita enggo kita laksanakan tentang ta'aruf ena. Pada hakikatnya
Namun kan mulai kita lebih mendekatkan dengan sesuai dengan sepadan dengan syariat Islam, tentunya dalam komunikasi kita juga mementingkan kepentingan agama sendiri. Maksudnya ya selain daripada mengkusul silsilah, harus manglot pembahasan tentang keagamaan. Yang dimaksudkan dengan dialog tentang keagamaan adalah pembahasan saling mengkisei antara pihak dahulu pada bahu. Contohnya begini, pernah mang ke sekolah agama, ngomong lancah mang sembahyang, kemudian mulai sengkihana konanahan bisa menjadi kepala rumah tangga, bisa mang konanahan menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan sunnah Nabi atau sesuai dengan aturan Islam, atau pertanyaan dahuli milimi pihak baru, ngomong kok bisa baca Quran di, ngomong tiga hafalanmu, lancah mang sembahyang atau sebagai macamnya. Dialog agama ini memang sangat penting dan harus memang terbuka. Di dalam ta'aruf enda, lot sendi niat karena Allah untuk melaksanakan atau menjalin tali pernikahan seperti ini. Nah, di dalam ta'aruf kita harus terbuka, harus kita sampaikan khatana, baik pihak dahulu atau pihak dahulu. Nah, misalkan begini, ngokin kita standar, enda yang akan kita nikahi adalah imang sekolata. Engko kita itu isi bapakna, engko kita itu isi umakna, kemudian kita itu manggo kune kebiasaan dabuh enda. Bahkan panganan kesukaan apa yang kita itu, ya kita itu mau khatana tentang iya. Misalnya panganan kesukaanna, hobina, martabak, cendol, bokom, kue talam, ketopot, ya sebagai macamnya kan. Misalnya kalau kita itu khatana tentang kehidupan, nah, apakah ini tetap harus menjalani proses ta'aruf? Harus dilakukan. Nah, masih ada hal-hal yang belum diketahui untuk kepentingan pernikahan di kemudian hari. Jadi pembahasannya orang ini tentang kesukaan, orang ini tentang silsilah keluarga, orang ini tentang hobi atau orang ini tentang hal-hal yang memang berbau basa-basi. Jadi ta'arufnya lebih mendetail. Misalkan begini, dari pihak Abu udah mengatakan, misalnya ia menyampaikan dalam pertemuan ini begini, aku nggak keca menjadi istri, agakku suamiku ulang keca ia sayang bangku, tapi ia harus sayang mi kentuaku, sayang mi umak bapakku, dan sayang mang mi keluargaku. Kemudian mang penyampaian lain misalkan dari pihak dahulu, aku sekel aku istriku mulai kecapah masalahan ulang ia mengadu mi kentuana, tapi mengadu ya mi kentuaku. Kemudian dari penyampaian keterbukaan, mulai hal yang tidak kita sukai atau hal yang munyang ateta, ini harus kita sampaikan sendiri. Misalkan dari pihak dahulu menyampaikan, aku munyang da ateku da boku kipangan jehing, agakku kan ulang mangko na kipangan jehingnan mengulang go keca kita nikah. Nah, atau seleban kan aku munyang mang atiku da boku membelo ulang mangko na nahan membelo go keca kita menikah. Kemudian bisa jadi terbukaan dengan kesehatan. Dan ini harus disampaikan sendiri. Misalkan begini, aku lihat penyakitku ini penyakit sesak napas, penyakit asma, ngau kecaudan wahi, udah bisa aku keluar saponai dan sebagai macamnya. Kemudian misalkan penyampaian lain mang, apalagi tentang tantangan zaman begenden, permasalahan sosial yang terjadi pada zaman begenden. Contohnya ya di media sosial, di Facebook, di Instagram, kayak segala macam, kelak sirang suami istri gagahaidi. Jadi ini harus disampaikan, dibahas dalam ta'aruf. Misalkan ya nahan aku agakku istriku ulang mang iya tampilkan foto na bak Facebook, ulang tampilkan foto na bak Instagram, karena nahan ya cemburu aku melatengan kalak, dan kita sampaikan mang bahwasanya ini mendosa dan sebagai macamnya. Jadi intinya dalam ta'aruf
enda penting dilakukan untuk lebih saling mengenal dan saling mengetahui satu sama lain. Pune seandainya mula ta'aruf ngau dilaksanakan, tapi oda lo titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Maksudnya maksudnya udah tercapai, udah goal tujuan nandai. Ngau kita misapo sudah bohundai, ngau kita simak bak umak bapak anak, ngau kita cerita panjang lebar, kemudian saling terbuka, ternyata memang udah lo kecocokkan. Maka pertemuan itu dianggap dengan silaturahim. Nah, silaturahim. Kemudian engkau keca udah jadi, udah saud, kita harus menjaga martabat ataupun menjaga haibah daripada sidabahu. Sidabahu harus menjaga harga diri daripada sidahuli yang kau misapun andai. Dalam Islam begini, misalkan gagal tujuan daripada ta'aruf ndai, karena mungkin lot sebab seleban, sebab yang ya mungkin lot penyakit atau lot hal-hal yang sehingga oda memungkinkan mula kita menikah begini maksudnya kan. Jadi sebab-sebab enda, hal-hal enda oda jadi kita sampaikan mikalak seleban hakam hukumna. Cukup dalam isi haming bak pertemuan ini oda jadi kita embah meluah. Jadi senina-sinaku, tuhang-tuhangku, kaum biaku hatan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ta'aruf enda sangat sederhana maknanya. Sebagian besar enggongo kita laksanakan dalam pelaksanaan adat istiadat kita. Cuman kita sendiri samping udah sadar, bahkan lebih belendeng tole. Kunesaningku lebih belendeng tole ya. Kadang-kadang kita untuk menyampaikan niat dan maksud kita embah keluarga besar, puhun tapi engkat, bahkan gecik-gecik kita embah. Lebih luar biasa, lebih luas tole makna, lebih luas tole pelaksanaan daripada ta'aruf ndai. Jadi orang sesuatu hal yang mewujudkan ta'aruf enda, enggongo menjadi hal kebiasaan dan sering kita sering terlaksana bak kampung-kampung ta dalam aturan ataupun hukum adat istiadat ta. Jadi sina-sinaku, tuang-tuangku, mula enggolot niat kene untuk melangsungkan ta'aruf, maka harus segera dilakukan. Ulang tunda-tunda, langsung ambing bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai dahuli, kita membekas atau pemisapu sudah bahu dengan niat karena Allah lillahi ta'ala. Sina-sinaku, tuang-tuangku, enda mau kece yang bisa ku sampaikan atau ku jelaskan tentang ta'aruf. Namun lebih baik atau lebih mendetole kita kusoi mi guru-guru seleban, mi ustad-ustad kita yang memang lebih menguasai atau lebih luas wawasannya tentang ta'aruf enda, sehingga ilmu kita lebih luas dan lebih meningkatkan keimanan kita sehingga kita terjaga daripada dosa. Kepada sina-sinaku, tuang-tuangku hatana yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kudoakan mudah-mudahan kene yang belum dapat jodoh atau makdeng simbak bak jodohna, atau yang sedang mema keputusan, atau yang sedang mengido restu daripada kentua, atau yang sedang menemukan masalah tentang jodoh henda. Semoga Allah memudahkan kerana langkah perjalanan untuk menemukan seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan dapat jodoh kerana seperti yang kita inginkan. Bisa membahagiakan kita, bisa membahagiakan keluarga-keluarga kita, lapang rezeki kita, sehat badan kita hatana. Mulalot bahasa daripada penyampaianku yang kurang atau oda pas baatin nenek kerina, minta maaf aku karena Allah Subhanahu wa taala. Enda mau kecaya yang bisa aku sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'u